Sunan Ampel yang bernama asli Ali Rahmatullah. Dia di masa kecilnya bernama Raden Rahmat. Beliau lahir di Campak sekitar tahun 1401 Masehi dan diperkirakan meninggal pada 1467 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Dalam cerita Babad Gresik, beliau wafat saat sujud di masjid dan beliau dimakamkan di area seluas 1000 meter persegi. Kemudian beliau merupakan putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Samarkand, Uzbekistan yang pada mulanya berdakwah ke Kamboja dan hingga akhirnya menikahi putra kedua Raja Campak yang memiliki dua buah hati, yaitu Sunan Ampel dan Raden Santri. Kemudian masa kecil hingga remaja Ali Rahmatullah menghabiskan waktu di Campak, tempat kelahirannya. Kemudian tidak hanya itu, melainkan Ali Rahmatullah juga menimba ilmu agama di Pasai, Lok Sumawe, Aceh. Setelah itu, saat usianya genap 20 tahun, Ali Rahmatullah bersama Ali Murtado dan Abu Hurairah, adik sepupu Sunan Ampel, diajak oleh sang ayah untuk berkelana ke tanah Jawa untuk berdakwah sekaligus menengok Dewi Andrawati. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang cerdas dalam bidang pendakwahan. Salah satu contoh, beliau mempunyai taktik sederhana dalam menyebarkan agama Islam, seperti halnya dalam menggerakkan kader-kader pendakwah yang dididik di pesantren Ampel Denta untuk menikahi putri-putri penguasa bawahan Majapahit yang bertujuan untuk menciptakan keluarga-keluarga muslim. Beliau sendiri juga menikahi putri Arya Teja, Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembu Raja Surabaya yang muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan luas ke daerah Sukadana di Kalimantan. Perjalanan Ali Rahmatullah pergi ke tanah Jawa, mereka sempat singgah 2 bulan di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Setelah itu, Ali Rahmatullah dan rombongan melanjutkan perjalanan dengan kapal dan singgah di pelabuhan Jepara hingga akhirnya ke Tuban. Pada saat itu, ayah Ali Rahmatullah menderita sakit dan hingga akhirnya wafat dikuburkan di Tuban, tepatnya di desa Gresik Harjo. Kemudian sepeninggal ayah tercinta, Sayyid Murtado melanjutkan perjalanan untuk berdakwah keliling Nusa Tenggara, Madura dan sampai ke Bima. Di sini beliau juga mendapat gelar Pandita Bima yang pada akhirnya berdakwah di Gresik dan sering disebut dengan Raden Santri. Pada akhirnya Raden Santri meninggal dunia dan dimakamkan di Gresik. Sedangkan Ali Rahmatullah seorang diri pergi meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai dengan niat awal untuk menengok uaknya Ratu Dwarawati. Kedatangan Sayyid Ali Rahmatullah ke Majapahit diperkirakan abad ke-15. Setelah Ali Rahmatullah melakukan penyadaran terhadap masyarakat Majapahit yang pada saat itu kondisinya sangat mengenaskan. Sebagai contoh, banyak adipati yang melakukan mabuk, judi, dan menikmati hasil pajak dan upeti yang seharusnya untuk istana Majapahit dan lebih sering untuk mereka sendiri, terutama digunakan untuk berfoya-foya. Setelah berhasil melakukan penanganan kepada masyarakat Majapahit, Ali Rahmatullah tetap tinggal di Majapahit hingga setahun di Majapahit. Kemudian Ali Rahmatullah menikah dengan putri cantik yang bernama Nyi Ageng Manila, Nyi Gede Manila, anak perempuan Temenggung Wilatikta. Dari hasil pernikahan ini, Ali Rahmatullah memiliki 4 buah hati, yaitu putri Nyai
Taluki yang bergelar Nyai Ageng Maloka, Maulana Makhdum Ibn Sunan Bonang, dan Syarifuddin Sunan Derajat, dan Dewi Sarah. Menurut sejarah, Ali rahmatullah memiliki 2 orang istri. Yang pertama, istri yang dinikahi waktu perjalanan dari Tuban ke Kembang Kuning dan Wonokromo, yang bernama Mas Karimah Putri Ki Wirjo Surojo atau Ki Wirajaya, atau lebih terkenal dengan julukan Ki Bang Kuning. Dari hasil pernikahan ini, beliau memiliki 3 buah hati, yaitu Mas Murtosiah, Raden Patah Adipati Demak, dan Mas Murtosimah. Setelah beberapa saat di Majapahit, Ali rahmatullah menyelesaikan tugasnya, hingga akhirnya Ali rahmatullah diberi tanah di Ampel Denta, Surabaya. Sejumlah 300 keluarga diserahkan untuk dididik dan mendirikan pemukiman di Ampel. Meskipun Raja Majapahit menolak untuk masuk Islam, namun rahmatullah diberikan suatu kemudahan dan penyebaran Islam terhadap warga Majapahit tanpa ada paksaan apapun. Daerah Ampel Denta yang berawa-rawa merupakan hadiah dari Raja Majapahit. Di sini Ali rahmatullah membangun dan mengembangkan pondok pesantren. Mula-mula beliau merangkul masyarakat sekitar. Dakwah pertama kalinya sangatlah unik. Beliau membuat kerajinan yang berbentuk kipas yang terbuat dari akar-akar tumbuhan dan anyaman rotan. Kipas-kipas ini dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar. Tetapi penduduk cukup mengucapkan kalimat syahadat. Kipas-kipas ini bukanlah kipas-kipas sembarangan, melainkan kipas yang juga berfungsi sebagai obat demam dan batuk. Dari sini awal mula dakwah Ali rahmatullah mulai berkembang, dengan banyaknya masyarakat yang masuk Islam, yang kemudian membangun sebuah langgar untuk tempat pendakwahan yang berkembang terus-menerus, hingga pada akhirnya membangun sebuah pondok pesantren yang pada abad ke-15 pesantren ini menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan mancanegara. Di antara santri beliau pada saat itu Sunan Giri dan Raden Patah yang menyebarkan dakwah Islam ke Jawa dan Madura. Pada awalnya, sistem pondok pesantren Ampel ini merupakan pengembangan dari kebudayaan pra-Islam yang pertama kali dipelopori oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tetapi Ali rahmatullah dianggap paling berhasil dalam mendidik ulama dan mengembangkan pesantren. Dan dalam waktu singkat, nama Ampel Denta sudah terkenal ke semua penjuru belahan bumi. Di sini pesantren Ampel Denta mengalami pesatnya pertumbuhan dan perkembangan yang didukung oleh faktor letak Ampel Denta yang strategis, hingga akhirnya Ampel Denta menjadi sentra pendidikan Islam yang paling berpengaruh di tanah Jawa. Kemudian sejalan dengan islamisasi yang beliau lakukan, Sayyid Ali rahmatullah juga terkenal sebagai arsitek utama Masjid Demak 1479 Masehi, yang dimana Masjid Demak digunakan sebagai tempat berkumpul para wali dalam mendiskusikan bagaimana cara dakwah terhadap masyarakat, terutama persoalan adat istiadat yang dipegang masyarakat sekitar. Hingga pernah suatu kali Sunan Ampel berdebat dengan Sunan Kalijaga tentang metode dakwah. Kemudian Raden Rahmat di sini memang dikenal memiliki kepekaan adaptasi, dapat melihat dari cara beliau menanamkan akidah dari syariat yang memperhatikan kondisi masyarakat. Kata sholat diganti dengan sembahyang, asalnya sembah dan nyang. Tempat ibadah yang juga dinamai musola melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian orang penuntut ilmu diberi nama santri yang berasal dari syastri yang orang tahu buku suci agama, hingga nama beliau berganti menjadi Sunan Ampel sesuai dengan tempat di mana beliau menyebarkan dakwah. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi, namun beliau menyampaikan kepada santri-santrinya dengan 5 dasar sederhana.
pada penanaman akidah dan ibadah ajaran yang dikenal dengan falsafah atau istilah itu adalah limo, artinya tidak melakukan 5 hal yang tercela, yakni moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon, yaitu seruan untuk tidak berjudi, tidak meminum minuman keras, tidak mencuri, tidak menarkoba, dan tidak berzina. Sunan Ampel yang sangat terkenal dalam menyampaikan dakwah